Lekah memang sering melihat Niko marah, tapi tak pernah sefrustasi sekarang. Raut wajah Niko tampak kacau antara marah dan terpukul, melebur menjadi satu. Keluarkan aja, ucap Lekah lembut seraya menatap Niko yang kini bersandar di kursi belakang kemudi. Mata lelaki itu terpejam, sementara tangannya memegangi kemudi dengan keras. Aku nggak apa-apa, Niko berkata pelan. Tapi nyatanya kamu nggak baik-baik aja, Niko. Lekah tak ingin Niko memendamnya sendiri. Ada aku sekarang, kamu boleh cerita aku atau menumpahkan apa yang kamu rasain sekarang, ucap Lekah sebelum akhirnya ia menghela nafas. Lekah tahu sekuat apapun Niko menahannya, tapi ia tahu matanya itu tak bisa berbohong. Benarkah? Gumam Niko seiringan dengan matanya yang perlahan terbuka. Lelaki itu lantas menoleh dengan tatapan serius. Benar, aku nggak boleh menumpahkannya sekarang. Tentu, Lekah mengangguk yakin. Ia beringsut, mendekat dan mengusap bahu Niko seolah ingin menenangkan lelaki itu. Jangan memendamnya sendiri. Telingaku siap dengerin apapun yang mau kamu ceritain. Lekah tersenyum simpul. Sudah cukup selama ini Niko memendam apapun sendirian. Tatapan Niko tak lepas dari wajah cantik Lekah. Ia melepas tangannya dari kemudi, lalu mendekati Lekah hingga jarak mereka semakin tipis. Aku nggak mau cuma telinga kamu, ucap Niko serak dan tak ada tatapan tajam di matanya itu. Tapi aku juga mau pundak kamu. Niko menyapukan bibirnya di pundak Lekah, terus bergerak sampai leher kamu. Dan ini bibir Niko berhenti tepat di depan Lekah. Tanpa melakukan apa-apa, Niko menunggu respon Lekah dan menatap mata bulat itu lamat-lamat. Tenggorokan Lekah tercekat. Berada sedekat ini dengan Niko membuat pertahanannya goyah dan nyaris jebol. Nafas terasa menerpah wajahnya dan mengalirkan ke sekujur tubuh. Mulut Lekah bergerak untuk berkata, aku bilang jam. Kalimat Lekah sontak terhenti saat Niko menggunakan kesempatan itu. Posisi Lekah membuat Niko begitu mudah bergerak lebih jauh, begitu kasar, terburu-buru tapi mesra. Niko menumpahkan semua emosinya hari ini dalam permainan itu. Nafasnya memburu seakan-akan Lekah lah penawar dari segala sakit yang ia rasakan. Apapun masalah yang kamu miliki, berbagilah denganku, gumam Lekah berusaha meredakan gemuruh di dada. Niko tersenyum samar, matanya tertuju ke arah Lekah yang semakin merah dan lembab. Baru setelahnya Niko menatap mata Lekah lekat. Aidu, ucap Niko mengangguk. Kamu itu seperti analgesik buatku. Analgesik? Kenapa? Aku bukan obat. Lekah tadinya akan merasa jengkel, tapi Niko yang sesaat membuat ia gelagapan. Ya, kamu mampu menghilangkan rasa sakitku. Lekah berdehong. Yang pertama kali Lekah salahkan saat dirinya kegerahan adalah Niko. Gak usah gombal, sergah Lekah. Tapi beneran, kamu gak apa-apa. Jari telunjuk Niko menempel. Bisakah kita seperti ini tanpa membahas masalah itu? Oh, oke. Lekah tak punya ruang gerak lagi saat Niko semakin memenjarakan. Ia semakin waspada melihat tatapan Niko berubah serius. Siapa laki-laki yang chatting sama kamu tadi? Tanya Niko tak suka. Hah? Laki-laki? Kapan? Jangan pura-pura nggak tahu. Tadi aku lihat kamu kirim emoticon segala. Apa maksudnya itu? Tadi saat mengobrol dengan Franz, Niko sempat melirik Lekah, mengklik profil dan terlihat fotonya seorang laki-laki. Ia juga melihat Lekah begitu asik chattingan. Mata Lekah bergerak-gerak seolah ketahuan, padahal tadi ia cuma berkirim pesan di grup bersama Cindy dan Rafael. Lekah lantas berniat menggoda lelaki itu. Kamu gak perlu tahu, itu urusanku. Hei, Niko berdecak lidah. Sebelah tangannya mengangkat dagu Lekah dan mulai
Kamu kekasihku sekarang, kamu nggak boleh chatting atau dekat-dekat sama cowok lain. Geram Niko merasa kesal. Dalam hati Leka tertawa puas melihat ekspresi lelaki itu. Emang dasar posesif dari dulu, sekarang pun malah semakin menjadi. Dia cuma temanku kok, sahut Leka, santai serayah menepuk-nepuk pelan pipi Niko. Teman? Gak ada istilah teman sampai kamu kirim emot kayak gitu segala. Itu kan cuma emot doang, astaga. Leka geleng-geleng kepala. Niko kembali melancarkan aksinya, menciptakan beberapa tanda di sana, dan Leka tak kuasa menahan suaranya. Telapak tangan Niko. Tak lama setelah itu Niko menghentikan aktivitasnya. Ia segera meraih ponsel Leka dari dalam tas dan meraih jemari wanita itu untuk membuka kunci. Niko segera menuju aplikasi WhatsApp dan membuka satu persatu pesan di sana. Ia baru bisa bernafas dengan lega ketika yang Leka kirimkan ternyata di sebuah grup. Jangan sekali-kali membuatku cemburu, Leka. Citra segera cari tahu semua informasi tentang Hamilton Company dan kirim ke saya secepatnya. Niko berjalan mandir di dalam kamarnya sembari mengusap tengkuk, sedangkan satu tangan yang lain memegangi ponsel agar tetap menempel di telinga. Hamilton Company? Saya baru dengar, Pak. Suara Citra ramah di seberang. Memang bukan di Indonesia, itu perusahaan migas di Perancis. Oh, baik Pak. Akan segera saya cari tahu. Niko mengangguk. Walau ia tahu gerakannya tak akan terlihat oleh Citra, ia segera mematikan sambungan dan tak langsung mengunci ponsel. Ia memilih duduk di ujung ranjang sembari mengatak-atik layar itu menuju aplikasi galeri. Niko tak mampu menyembunyikan senyumnya ketika layar ponselnya dipenuhi oleh sebuah foto dirinya dan Leka, juga Feli, di Transno beberapa hari yang lalu. Untuk sesaat ia larut dengan kenangan tersebut. Aku bilang aku nggak mau nikah dalam waktu dekat. Aku juga nggak mau nikah karena dijodohin. Tapi ini demi kebaikan kamu, sayang. Kamu butuh pendamping. Dan Feli rindu sosok ayah. Niko mengalihkan matanya dari ponsel kala ia mendengar suara Leka dan Amelia samar-samar. Telinganya langsung masuk ke mode siaga untuk menguping pembicaraan tersebut. Beranjak dari ranjang, Niko melemparkan ponsel ke atas kasur sebelum ia menyeret kakinya keluar dari kamar. Dua perempuan itu rupanya tengah berbincang di sofa lantai bawah. Dari atas sini, Niko bisa melihat mereka dengan jelas. Yang tahu aku butuh pendamping atau enggak itu aku sendiri, mah. Selama ini aku nyaman kok hidup berdua sama Feli. Sanggah Leka yang tak tahu lagi harus berkata apa untuk menolak rencana perjodohan dari orang tuanya. Sayang, kamu bisa pikirin ini lagi matang-matang. Papa sama kakek udah buat keputusan, tutur Amelia dengan raut penuh permohonan. Amelia pun sebetulnya tak ingin memaksakan kehendak mereka, tapi mau bagaimana lagi, dirinya tak punya kuasa untuk melawan suami dan mertua. Leka mengacak rambutnya kasar sampai menjadi berantakan. Aku nggak bisa, Ma. Aku nggak mau. Pokoknya nggak mau. Rengek Leka memelas. Hanya kepada Amelia lah Leka menunjukkan sifat manjanya. Selainnya tak pernah ia tunjukkan, termasuk ayahnya sendiri. Menghela nafas, Amelia beringsut mendekati putrinya. Dielusnya punggung Leka dengan sayang seolah ingin mengalirkan ketenangan lewat sentuhannya itu. Mama sangat ngerti, Nak, tapi nggak ada yang bisa melawan kemauan kakek dan ayah kamu, termasuk Mama. Leka masuk ke pelukan Amelia saat wanita itu menariknya. Kenapa nggak mau? Kamu merasa nyaman sendiri? Apa ada orang yang kamu sukai? Tambah Amelia lagi. Leka tak langsung menjawab pertanyaan ibunya. Ia hanya menikmati pelukan yang membuatnya merasa nyaman. Amelia tersenyum. Siapa? Mama boleh tahu orang yang kamu sukai itu? Kenapa Mama tahu? Padahal aku gak jawab apa-apa. Mata Leka bergerak-gerak. Tanpa Leka sadari, pertanyaannya tersebut justru membuat Amelia semakin yakin dengan dugaannya. Ikatan batin seorang ibu dan anaknya itu kuat, sayang. Jadi siapa? Mau kamu cerita? Tak langsung menjawab, Leka melepaskan pelukan itu dan menatap Amelia beberapa saat. Ia lantas mengangguk.
aku mencintai seseorang mah. Aku suka dari dulu sama dia. Tapi maaf, aku nggak bisa bilang sekarang siapa orang itu. Amelia sedikit terkejut saat mendengar Leika menyukai lelaki lain sejak dulu. Tapi ia tak akan bertanya lebih jauh sekarang. Pada akhirnya Amelia mengangguk mengerti. Ia tak ingin memaksa Leika untuk cerita, dan ia pun tahu apa yang dirasakan Leika saat ini, dijodohkan dengan lelaki lain, sementara hatinya sendiri untuk lelaki yang berbeda tentu sangat sulit. Jadi aku mohon mah, bujuk papa biar ngebatalin perjodohannya ya. Amelia hanya mengangguk, walau ia tak yakin. Tanpa Leika sadari, tak ada hati yang tiba-tiba terasa panas di dekat pagar pembatas lantai 2. Rasanya begitu kehausan sampai lehernya mau tercekik. Leika mencintai laki-laki lain. Siapa? Apalagi Leika mencintai lelaki itu sudah lama. Nico langsung menuruni tangga dan menghampiri dua wanita itu. Ia duduk di single sofa, sementara Amelia yang baru tahu ada Nico di rumah putrinya itu langsung terkejut. Nick mendapati tatapan penuh tanya dari kakak angkatnya. Nico langsung tahu apa yang ingin ditanyakan Amelia. Aku kembali lagi ke sini, Kak. Dia berubah pikiran, ucap Nico menunjuk Leika dengan dagu. Leika mendelik. Apaan? Dia sendiri yang maksa datang ke sini. Berubah pikiran? Amelia mengernyitkan dahi. Ia mengalihkan matanya pada Leika. Maksudnya kamu berubah pikiran mau dijagain paman kamu ini, sayang? Leika menggigit bibir dan menatap Nico tak ramah. Nico berdeham dan terpaksa menelan ludahnya melihat gelagat Leika yang menggigit bibirnya. Enggak, Nico menggeleng. Maksudnya aku yang nawarin diri aja, kebetulan dianya berubah pikiran dan langsung mau. Iya mah, aku rasa nggak ada salahnya dia menjagaku lagi dan lebih nyaman juga dibanding sama orang lain. Leika berusaha menampilkan senyum terbaiknya di depan Amelia agar rasa gugupnya tak terlalu kentara. Leika dan Nico berharap-harap cemas menanti respon dari Amelia mengenai kehadiran Nico di sini. Oh, begitu rupanya. Amelia tertawa. Bagus, kakak lebih suka kamu yang menjaga dia, Nick. Kamu itu kepercayaan kami. Seketika Nico terdiam percaya. Lalu apa jadinya kalau mereka tahu bahwa lelaki yang telah menghamili putrinya ialah orang kepercayaan mereka sendiri? Nico menghembuskan nafasnya perlahan-lahan. Beruntung tak lama kemudian Amelia langsung pergi setelah Feli turun digiring Bi Asri. Anak itu sudah rapi dan aroma khas anak-anak memenuhi indera penciuman mereka. Sesuai janjinya pada Feli, hari ini Amelia akan mengajak anak itu pergi ke taman bermain dan Bi Asri ikut serta. Aku dengar kalian mengobrol tadi, ucap Nico setelah keadaan rumah kembali sepi. Ia mengikuti langkah Leika menuju dapur. Terus, benar kamu mencintai laki-laki lain? Suara Nico terdengar serius. Leika yang tengah mengeluarkan bahan-bahan untuk memasak spaghetti dari kulkas sesaat menghentikan aktivitasnya tanpa menoleh pada Nico yang berdiri di belakangnya sambil bersedekap dada. Ingin rasanya Leika berteriak, benar, dan laki-laki itu adalah kamu. Tapi tak Leika kabulkan keinginannya itu. Ia bukan tak ingin mengakui perasaannya, hanya saja ingin melihat kesungguhan Nico terlebih dulu, melihat ketulusan dan kesungguhan Nico dalam memperjuangkannya. Kamu salah dengar kali, lagian kamu dengerinnya dari atas, mana jelas. Nggak mungkin, telingaku masih berfungsi dengan baik. Oh, atau aku salah ucap di depan mama? Nico mendengus, ngelak aja terus. Hati Nico masih terasa panas, bagi ada bara api di relung hatinya itu. Karena mendengar pengakuan Leika tadi, air dalam gelas di atas meja makan langsung tandas dalam sekejap, tapi tetap saja tak mampu menghilangkan rasa panas itu. Baiklah, kalau kamu nggak mau ngaku, akan aku cari tahu sendiri, seru Nico penuh percaya diri. Cari aja kalau kamu bisa, jangan meremehkan kemampuanku. Leika dengan cekatan memasukkan spaghetti ke dalam panci yang berisi air, lalu mengiris bawang. Ia menyembunyikan senyum tipisnya, sebab tak menduga Nico akan
akan bertanya mengenai hal tersebut. Sambil memperhatikan punggung perempuan itu, Niko menarik kursi lalu duduk di sana, lantas menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Niko tengah berpikir siapa kira-kira lelaki yang akrab dengan Leika sejak dulu. Kaki Niko yang terangkat bergerak-gerak. Apa iya Leika punya kenalan cowok orang Yunani? Rasanya nggak mungkin. Lalu pikiran Niko tiba-tiba tertuju pada satu nama, Rafael. Mungkinkah Leika mencintai teman kuliahnya itu? Hati Niko kembali merasa geram. Aku tahu siapa laki-laki yang kamu sukai itu. Niko beranjak dari kursi dan berjalan menghampiri Leika. Mendengarnya, Leika merasa kaget. Apa Niko sadar Leika mencintai dia? Jantung Leika berdebar-debar, apalagi ketika ia merasakan tangan keras Niko bergerak melingkari perutnya.